Sampurasun. Bila di video sebelumnya saya menerangkan tentang rumah khas orang Sunda, gitu ya. Ada tepas, ada enggon, ada pawon, ada goah, gitu ya. Kali ini saya akan menerangkan tentang goah, gitu ya. Karena ada permintaan juga bagaimana goah di masyarakat Sunda, gitu ya. Goah ini sebagai tempat menyimpan beras masyarakat Sunda. Nah, beras ini biasanya ditempatkan di dalam sebuah gentong. Gentong ini biasanya terbuat dari tanah liat, gitu ya, yang diberi nama padaringan. Padaringan ini ada yang satu atau ada yang dua, tergantung dari pemiliknya, gitu ya, atau tergantung banyaknya beras yang akan disimpan. Nah, padaringan ini atau gentong ini biasanya ditutup dengan kain putih. Ini sebagai tanda kesucian dan kemurnian, ya. Jadi ada aturan khusus untuk menyimpan beras ini, gitu ya. Jadi dalam gentong itu atau padaringan itu ada batasan khusus, ya, untuk penyimpanan beras, gitu ya. Jika melebihi itu biasanya diberi gelas yang berisi air putih di atas beras ini, ya. Kenapa seperti itu? Karena menurut orang tua saya dulu, gitu ya, karena ini sebagai sirkulasi, gitu ya. Karena terlalu penuh, jadi beras ini tidak ngap, gitu. Sebagai contoh seperti inilah, ketika kita makan terlalu banyak, ya, itu kan pasti akan terlalu kekenyangan, gitu ya. Si air dan gelas ini ada sebagai sirkulasi untuk memperlancar, ya, peredaran udara, gitu ya. Seperti itulah, ya. Dan tidak hanya beras di dalam goah ini, gitu ya. Ada juga sesajen di situ, gitu ya. Ada bahan pokok yang lain, gitu ya. Ada mungkin ada terigu, ada gula, ada garam dan sebagainya sebagai stok makanan, gitu ya. Dan ada juga benda-benda pusaka, gitu, yang ditempatkan di situ, gitu ya. Makanya ini biasanya malam Jumat dan malam Selasa ini biasanya ditempatkan sesajen di situ, gitu ya. Karena goah ini sangat sakral di masyarakat Sunda, gitu ya. Karena tempat bersemayamnya Sri Pahoci atau Dewi Padi atau Dewi Kesuburan, Dewi Kemakmuran. Makanya goah ini sangat tertutup, gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memasuki goah ini. Biasanya ibu-ibu, gitu ya, atau orang yang dituakan, yang disebut dengan patih goah, gitu ya. Patih goah ini yang mengatur keluar masuknya barang yang ada dalam goah ini, gitu ya. Kalau zaman dulu saya lagi kecil, gitu, ini goah ini sangat ditakuti karena yaitu ya kesakralannya itu, gitu ya. Bukan karena hal-hal mistisnya, ya, ternyata, tapi karena di masyarakat Sunda ini sangat menghormati yang namanya beras ini, gitu ya. Nah, makanya ada tata caranya khusus penyimpanan beras, pengambilan beras pun ada tata cara khusus, gitu ya. Ya, tidak sembarangan ngambil, gitu. Aturan-aturan khusus sebenarnya, gitu ya. Dan hal ini sudah jarang sekali dilakukan, gitu ya, di zaman modern saat ini. Bahkan sudah tidak ada yang namanya goah, gitu, karena sekarang sudah digantikan dengan padaringan yang dibuat dari plastik, gitu ya. Ada rice box lah, gitu ya, ada ditempatkan di ember lah, segala macam, gitu. Hal ini yang seakan tidak menghargai yang namanya beras ini, padahal beras ini yang menghidupi kita, gitu ya. Makanya dari orang dulu kan ada yang namanya kalau makan tidak habis, nasi ini akan menangis, gitu ya. Kenapa? Karena nasi ini sangat berguna sekali bagi kita, karena hal-hal mistis sebenarnya, gitu ya. Harus dipakai sesajen, harus pakai ini, harus pakai itu, tapi bukan seperti itu sebenarnya, ya. Ini tidak, karena kita sebagai orang Sunda, gitu ya, sebagai yang menikmati beras ini, kita selayaknya menghargai, gitu ya, makanan sebenarnya, gitu sih, ya. Itulah sedikit tentang goah di masyarakat Sunda, gitu ya, yang sakral bagi kehidupan, yang sakral bagi masyarakat, gitu ya, terutama di masyarakat adat, masyarakat kampung yang masih adat goah.